tante. Tante belakang. Duluan datang duduk depan. Belakang. Dusun nenek. Turun. Apa? Nomor 1 ini aku bayar mahal tiketnya dek. Nomor 1 di depan turun. Tengoklah dek, nomor 1 dek di depan. Tante ini nomor 1 di depan. Sudah gaya-gaya cek ini. Aduh. Oh tante, mogol anak nomor 1 mendatang. Belakang tante. Pesan mama anak kecil kalau naik travel duduk depan biar aman. Kok duduk. Belakang. Turun. Sopirnya mana ini? Sopir. Tante ini mama awak telat. Apa tante ini yang punya mobil? Bukan? Bukan kak? Bukan. Apa istrinya supir? Bukan. Istrinya kena? Bukan. Apa bukan segala bukan? Naik duluan. Turun dek. Cepet dek. Turun. Turun. Datang ke belakang. Oh, sopirnya mana sih? Kenanya mana sih ini? Turun dek. Sopir ini mana pula kena ini? Turun. Dek, aku nomor 1. Apa pintu mobil ini apa tante apa? Kena ya? Iya, kena. Ada apa tante dek? Budak nih nah, budak kecil nih, apa? Dari depan. Aku kan nomor 1. Nah, ini bakal turun nih, ngotot. Tante ini datangnya telat. Yang datang duluan aku ya Ya tapi kan posisinya aku nomor 1. Ya tante diam dulu. Iya, Adik nomor berapa dek? 6. Nomor 6. Tujuannya kemana? Pagarala. Pagar alam. Nah, kalau pagar alam duduk belakang. Kalau di depan ini untuk yang ke Batu Rajo. Ngotot tuh awak kecil kan nih. Pasan, lagi walkman pula dosun dasar turun. Belakang. Sana ngoceh tante. Yo, Pinggir. Bener kan aku? Belakang. Iya, belakang. Suai tante sana ngomong marah. Lah kecil ngotot. Udah. Dosun. Depan nih. Iya, ada belakang. Belakang. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Jadi Spiderman hari ini. Itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Gua Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV.
Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Ay, lama hujan nih. Iya. Pakai motor jauh, pakai motor tadi. Iya, nah. Anak itu situ kau tuh. Iya. Ngetes ilmu, Iya, dah hujan. Woi, deh. Kau nak tahu tak dulu Iya. Toko Apa, ya? itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai lah terakhir ruko yang Bang Syariah Mandi itu punya mamang aku. Lucu aja di situ. Iya, percaya tak kau? Kado ya, buko galo itu tuh. Lah iya, itu tuh punya abah aku, nah ini punya mamang aku. Ini bener? ruko ini punya Haji Nuncik Dong. Nungci, aduh nih anakku pernah denger. Siapa nih ya itu? Itu tuh Hah? sanak goyat aku. Oh, ya alangkah Ini yang di 16 Yai. belum lagi yang di Barat Permai. Di Iya. Barat Permai itu hampir setengah komplek itu masih punya uak aku. Bener, Yai. Kalau saya nampil ini. Pakam. Ini yang ini bau yang seberang ini, belum Iya. lagi seberang ulu. Heeh. Seberang ulu itu Seberang ulu mana? bioskop Odeon. Tojo ulu. Tujuh ulu. Iya, Bioskop iya. Odeon. Nah, Jaka Baging itu. Bau inilah di Bagus Stadion. Tojo ulu setahu aku punya keluarga Ningaya bukan? Itu ini wakcik aku. Oh, bicek Ningaya tuh acik kamu. Oh. Jaka Baging itu yang kau tak tahu. Apa? Waktu pembebasan itu, Iya. Lanak hampir setengah Jaka Baging itu tanah boyok hibah kalau dari pemerintah kota Palembang ini lain kau. Ay, cacam ya. Alang kebeduit kamu. Soge lama caknya tuh. Kami ini Iya. uji abahku, Heeh. harta kami ini dah habis 7 tahunan. 7 tahunan dah habis. Dah habis 7 tahunan. Coba kayak doken. Coba Apa? aku nak masak di doken dari Ya, pucuk, ada masalah. pucuk rambut sampai ujung kaki nih. Ah. Biasa be kata ngawas ya. Bukan. Uji kamu gawe apa sekarang nih? Ya biasa gitu nih. Heeh. Muka CP ngulo. Ngulo mak mano? Ya macam-macam sekarang diulo. Bukan jualan ulo bukan? Bukan. Mana itu? Kalau nak berjual tanah kita ngulurnya. Orang nak berjualan nak nyari laki nyari bini kita ngulurnya. Nah, uji kamu kayu 7 tahunan. Ya ini jadi masalahnya memang Iya. kayak 7 tahunan. Heeh. Tapi kami turun ke 8. Jadi terpaksa nyari duit. Hah? Ayo masuk. Iya. Aduh. Bener-bener baik. Siapa nama kau? Cik Daus Nang Ciboy. Mana budak si kau ini? Balik mana kau? Sebenarnya Derlayo. Dia sececet takut biasa bae. Biasa baik. Oi, Nih. Di Derlayo. Rayo tegas dikit. Sini. Bertanya pula. Kau baru masuk berapa menit cak akrab-akrab? Udah bener bertanya nih. Berapa bertanya. tahun, Kak? 3 tahun. Kasus- 351 penganiayaan. 3 tahun baru sebulan. Oh iya. Kakak berapa tahun? Tahu? Hah? Nah. Ih, kau 5 tahun. 5 tahun. Apa kak? Nyopet. Nah, tahu. Udah saya lagi bertanya, om tahu. Hei, kau berapa tahun? Apa? Berapa tahun kau? Tahun. 7 bulan. 7 tahun. Lama. Apa dia kasus?
ndak behelm. Udah belum. Helm kena 7 tahun. Jadi main ini ceritanya, aku nih mobile minimarket, lupa pakai helm, ada CCTV. Oh, sesuatu. Maling. Kau. Maling kau nih. Kau. Makan belum lagi nih, Mek. Nah, tak tahulah bah masak apa tidak sehari ini aku. Begot bayar besar ini, apa dia? Besar begot ini bukan berarti kenyang. Lapar, bosong. Cacingan enggak tuh abang. Pak bah berpikir bah, mak mano bah gitu nih. Ndak pacar hari ini begawi lah Ida. Kalau debet masuk belum ada gaji bulanan gaji kecil. Itulah aku kadang-kadang udah tak nyesel lagi aku jadi dengan kamu nih dah. Lah, itulah kau tuh. Tambah melarat laju hidup aku dengan kamu nih dah. Nama godan roda berputar. Dulu kita jayo. Sekarang kita terduduk, kaget jayo lagi. Nah, pokoknya itu saya ngomong ke masalah itu. Mak Mano kita siang ini, apalagi nih hari ini hari Minggu. Kita nak makan lemak. Wah, sati nih aneh gitu. Mana nak makan lemak, bah? Aku terus terang bebas, tak tahu orang kampung sini tak pernah lagi ngundang gitu, bah. Kan tau lah dewek, bah, gitu kan kapan hari Minggu tuh lah kondangan, bah. Kapan dia kondangan itulah lokak kita. Nah. Cuman kemarin bicik beda itu. Bicik beda belakang rumah kita. Sedekah besar-besar. Ya, 2 hari 2 malam itu orkes. Itu ada undangan. Nih dah, mak mana caranya? Ya sudah, mana cagonyo, tolong dewe. Nggak diundang uang lagi. Biasanya kita tiap minggu diundang uang. Ya wajar, bayar undang anak undang. Apa? Mek kalau makan tempat sedekah, nasi centong rendang sepiring. Aku karena mengejo ke kamu tuh lah, budak-budak. Iya, kalau nak bungkus juga jingga uang, kalau kata uang kanan kiri baru masuk ke menjingga uang diam kaget. Mulai terdesak, apa boleh buat? Mengkuraso itulah, tidak diundang lagi. Sudahlah, Bama ini beba, Abah mancing bela deh. Mancing di mana? Tetangga gitu, maksa mamang nggak punya mancing di sebelah. Mancing di mana? Mancing sebelah mamang biden di sebelah itu. Dekat rumah Adi tuh. Iya. Oh, banyak iwak situ, Mek. Mancing bebas itu. Banyak iwak itu, iwak patin sana. Banyak. Uji kapan boleh dari situ? Ada iwak tapa, ada iwak belido. Wow. Iwak emas. Kalau beda dapat iwak doyong aku. Jadi pokoknya mancing situ. Jangan tak boleh sampai hari ini pokoknya apa coba lah situ mancing. Nah, jadi Main ini be, duit 50 nih bagi 2 be. dah sudah lah. Mudah nak berjajan, Bang. Lah, Kak. Mana? Ay, dah. Kaget dapat iwak banyak lebih dari sini. Oi, Oh, kamu tuh ngabis ke duit nih, An. Jangan habis ke galau, ah. Iya. Berbeda situ dapat iwak patin. Bang sudah dapat iwak patin 5 kilo main, besar main ni. Duitnya lah berapa? Lebih dari 50. Iwak sepatnya apa? Pacak dijual. Tapa, Pak, iwak tapa. Jangan nak dapet. Setiap hari ini pokoknya Mbek ke embeng tu penuh. Andup pancing apa? Mbek ke situ. Banyak minum. Siap ke dulu, Kek. Belum Iya, Pak. Hati-hati, baik. Ya, doa ke banyak Iya, iya. besar. Iya, iya. Jaga rumah nih, apa-apa kaget ngeri, paling gua enggak ada apa-apa. Ya Allah, Pak, benar rumah ini. Pak Bang Wedin kan? Iya, iya, Bapak di situ lah. Open Gangnam Ya Allah, Rino nak segak maghrib ini abahnya belum balik. Mak mana ceritanya udah. Tapi kurasa banyak boleh nih. Kalau bayu pacak seminggu iwak itu masuk ke kulkas kate waktu SBG. Oh, dah. Mudah-mudahan abahnya banyak boleh iwak tapa, iwak belido, iwak emas.
Wak mujahe, jangan be, wak koki. Mana masaknya? Kemana lakiku? Mancing dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah balik. Dapat bay, Wak? Dapat. Sisa duit tadi mana 50? Oh, habis beli rokok, makan, beli umpan. Oh, tapi boleh Wak kan? Boleh. Mana? Ini. Ya Allah, siko ini lah. Iya. Ini. Iya. Ya, dugo-dugo tak ari mancing boleh sama ini bah. 50.000 kok 16. Boleh 3 kilo yuk cepat. Kayak raminan kayak mobil kayak. Wow. Itu kan kalau nggak sore banyak ya. Sore banget. Ini kan ada Ada terang kan? kayak. Iya. Nah, kayak sekarang di Jakabaring ada mall jadi lemak gitu. Kalau zaman kakek dulu, mana? Dikit mau. Tapi kalau zaman dulu duit 10.000 itu dapat kecap, ulo, kopi, roti, rokok. Kadang-kadang kakek dapat baju. Kalau zaman sekarang kayak Kalau sekarang tidak dapat lagi sebab mall sudah dipasang CCTV. Nah, gila sore malam ini dah. Belum ada berlakuan burung ini. Dengar lagi Pol PP lewat nak merantak. Wah. Kasih Pol PP. Jom kabar Om, ada Pol PP. Aku nak beringkas. Kur. Burung, Pak. Pak, masih budak aku nih. Iya. Burung ni. Alangkah baik borong ini, Yai. Ya. Borong apa Kadang, Benny, Pak, Yai? kadang. Pokoknya Burung apa, ada Benny? pacaan kalau. Ada burung perkutut. Iya. Ada burung kakak tua. Ada sikok lagi burung apa Burung jalak. Nah. Oh, burung jalak. Kau lah nak burung apa? Oh, kaget dulu, Yai. Caknyo bingung juga nak Pilih-pilih lah dulu. pilih yang mana ini. Pacak nawar-nawar pacak Jadi 1.000-2.000 kurang masih aku nih. Burung jalak be caknyo ni yang bagus, Yai. Burung jalak bagus. Burung jalak. Pacak ni kok ke kita burung jalak tu. Ngapa mak itu, Yai? Jadi kita ngomong apa? Turutnya cak itu. Kalau yang ini burung jalak tunjuk dengan kau 1 juta weh. 1 juta. Iya. Ngapa mak Burung itu, Yai? itu kepacaknya selain pacak makan, pacak minum, pacak ngomong. Dan yang aku yakin. 1 juta. Hah? 1 juta. 1 juta pacak 1 juta. ngomong. Aku yakin dia ngomong benar-benar, tidak cakap dalam carut tak ada. Tidak ada ngomong kotor tidak? Tak, dalam carut tak ada. Nah, ini 1 juta, Yai. Nah, yang Yang kedua ini ini 2 juta. 2 juta. Lebih mahal lagi. Karena burung ini selain pacak ngomong baik-baik, pacak pidato. Oh, pacak pidato. Nah, Wih, nemen. 2 juta. 2 juta. 1 juta, 2 juta. 2 juta. Ah. Mati, Yai. Mahal galo. Iya, biasa lah ya. Yai, caknyo aku ngambil burung yang nomor 3 nih, burung kate antanan burung ini. yang ketiga ini kunjuk dengan kau regonya 3 juta. 3 juta? Ngapa baca mak itu, Yai? Walaupun burung jalak tidak pacak ngomong, tidak pacak pidato, Ya. cuman 2 ekor burung ini manggil burung ini bos. Manggil bos. Manggil bos. Tanya tak kau? Wah, mak mana, Yai? Cuba. Tuh, dengar tak? Oke, bos.
berinya cobaan hanya ujian kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi Bang Cek BC yang ada di rumah pemirsa PAL TV. Pecah biasa di hari Rabu. Kita ketemu lagi di program Halo Palembang sama aku Bang Cek Midun. Dan aku Cek Mirna. Nah, Cek biasa ini kalau pagi-pagi kita sudah pegang koran dan tapi ini kita masih di Penhead Cafe and Resto ini Cek Midun. Betul. Kalau misalnya Bang Cek Bice pengen sarapan, makan siang atau nongkrong malam ini bisa di sini karena makanannya lemak, murah, tempatnya yang memang cozy. Betul. Dan juga ini dari jam 7 pagi sudah dibuka untuk Bang Cek BC yang ada di Kota Palembang sampai kayaknya jam 12 malam Cek Mi. Jadi memang kalau Cafe Penhead dan Resto ini terkenal emang dengan tongkrongan anak muda, tapi Bener. juga tetap untuk keluarga juga bisa nian. Kalau Bisa. misalnya pagi-pagi sebelum nak pergi ya, nak beraktivitas, Bang Cek BC sama keluarga boleh sarapan langsung di sini sama tentunya tim PAL TV yang sudah siap untuk menjawab berita yang ada di Koran Sumatera Express dan juga yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang. Bener nih ya. Nah, kalau ini kita sudah pegang koran Sumatera Express. Nah, kalau di Cek Mirna ini ada di halaman utama dan terpercaya. Di sini kita bisa jingok ini ada target 50 pelajar ikut tryout. Nah, di sini juga event tryout Akbar Online SBMPTN kerjasama sama Dinas Pendidikan wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini dengan Harian Sumatera Express dan Palembang Post. Ini bakal digelar hari Kamis ini besok ini Cek Midun dan juga pendaftarannya ini bakal tutup siang ini kaget. Jadi buat adik-adik yang nak pengen melok tryout ini langsung cepet-cepet daftar. Di sini juga ada nomor handphone kalau untuk adik-adik juga yang pengen daftar ya. Betul. Nah itu tadi dari kolom harian utama dan Benar. juga terpercaya. Masih di Koran Sumatera Express, pemirsa kita beralih ke kolom Metropolis. Ini biasanya diisi dengan berita-berita terupdate ya. Jadi ada di sini headline newsnya wujudkan mimpi terbesar di Sumbaksel. Jadi memang kemarin ada syukuran bersama dengan Sumex.co. Ini salah satu media elektronik yang digaungkan oleh Sumex, Cek Mirna dan juga pemirsa PAL TV. Kemarin juga ada syukuran dan juga ini namanya usianya memang baru 2 tahun, tapi memang ini diharap ke Sumex Elektronik ini juga pacak memberikan informasi berita terlengkap untuk Bang Cek BC yang ada di rumah ya. Dan juga kita beralih ke kolom DOR. Ini yang biasanya diisi dengan berita kriminal pemirsa. Terjadi api mulai dari lilin ini nyamber ke gorden Cek Mirna. Ada di jalan ini Sungai Gerong, Lorong Muba, Kelurahan Pelaju Ilir, Kecamatan Pelaju, Palembang. Dan memang ini masih diidentifikasi dan juga ini kejadiannya Senin malam, tanggal 5 April 2021. Kita doakan yang terbaik juga dan juga kita himbau mungkin untuk Bang Cek BC terus untuk waspada juga ya. Walaupun Benar, memang hati-hati tadi ya. dari api lilin pacak jadi besar dan juga pacak bikin yang namanya kebakaran. Benar, kalau memang misalnya lagi mati lampu atau memang naruh lilin itu memang benar-benar nian kita jingok wadah tempat lilinnya itu memang aman. Betul. Memang supaya kita terhindar dari yang memang hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu Cek Midun. Dan mungkin kita lanjut lagi ke informasi yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang. Ini kita bakal ngajak Bang Cek BC buat jalan-jalan ke Jembatan Ampera. Ini tapi Cek Midun ini sangat disayang ke ikon Palembang yang memang lagi terkenal-kenalnya nian ini Jembatan Ampera memang sudah lama nih yang terkenalnya. Tapi ini ada memang sudah ada jam besarnya ya itu ya. Tapi sekarang ini tidak akor dan tidak terus lagi. Kita juga informasinya sama-sama. Jeramba Ampera menjadi ikon kota Palembang. Sejak lama, Samo semakin cantik sesudem dicat ulang Samo dihiasi lampu warna-warni serta dilengkapi jam besar. Jam besar ini bisa jadi patokan masyarakat yang liwat karena bisa jadi petunjuk waktu. Sayangnya jam besar ini beberapa kali dikeluh warga karena tidak akurat. Jam besar di Jeramba Ampera dari arah seberang Ulu menuju ke seberang Ilir telat hampir 1 jam. Cak manonian beritanya kita selik tim liputan PAL TV di lapangan. Halo pemirsa, Mang Cek BC. Sekarang aku sedang berada di tepat di samping Ampera. Nah, di mana pemirsa baca nengok, dewek di belakang aku ini ada Ampera dengan mendekat jam 11 siang. Tapi kalau ditengok dari jam yang ada sebenarnya, ini adalah jam setengah 12 kurang. Nah, ini menunjukkan bahwa jam yang ada di Ampera itu tidak sesuai dengan jam yang kondisi sebenarnya. Ada sebagian warga kota Palembang ini tidak bawa jam tangan atau tidak jengok HP ketika dia lagi di jalan, dia nyengok jam yang ada di Ampera terkecoh. Misalnya dia nak pergi jam 12,
harus nyampe jam 12, dijingonya masih jam 11-an, mungkin dia nyantai. Padahal jamnya tidak akur. Tentunya kita minta untuk instansi terkait untuk segera memperbaiki dan memastikan jam yang ada di Ampera ini sesuai dengan waktu yang sebenar-benarnya. Dari Ampera, Jembatan Ampera, Palembang, aku Firza Rizky, juru kamera Irawan, melaporkan langsung untuk Halo Palembang. Nah memang ini Cek Midun beberapa hari yang lalu Cek Mirna lewat di pojok jembatan Ampera itu memang nyingok jamnya masih setengah 11 tapi taunya lah anak mepet jam 11 itu tanya memang ngeco masyarakat Kota Palembang yang memang lalu lalang di pojok jembatan Ampera. Semoga juga ini jamnya cepat diperbaiki ya. Namanya juga ikon Kota Palembang yang pastinya kita harus bagus ini Cek Midun. Dan juga kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kita tahu memang sekarang masih di tengah penyebaran COVID-19. Nah ternyata memang di Kota Palembang Dewa ini mengalami lonjakan untuk angka penyebaran dan juga angka kematian. Nah untuk itu ini kagetnya diberlakukan yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro ini Cek Mirna, dan juga dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 19 April. Akibat angka penyebaran sama kasus kematian COVID-19 di Sumatera Selatan mengalami lonjakan, Sumatera Selatan mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Keputusan penerapan PPKM Mikro di wilayah Sumatera Selatan ini sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 sama Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Airlangga Hartarto, yang mulai berlaku di Sumatera Selatan sejak Selasa 6 April sampai Senin 19 April 2021. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ngambil langkah cepat terhadap pengaturan penerapan PPKM Mikro di Sumatera Selatan dengan menentukan sejumlah regulasi mulai dari penetapan zonasi wilayah yang masih tinggi penyebaran COVID. Selanjutnya membuat segala aturan tata tertib selama PPKM Mikro berlaku dengan menjaga kenyamanan sama keamanan sehingga tidak timbul ke situasi kegaduhan di tengah masyarakat. Sumatera Selatan alhamdulillah masuk dalam wilayah PPKM yang nanti untuk secara teknis akan kita atur tentang zonanya, tentang tata tertibnya, termasuk di tempat sampai dengan RT dan RW, sampai dengan tempat-tempat berkumpul yang selalu digunakan masyarakat seperti warung, restoran, yang selama ini mungkin tidak ada batasan tertentu sehingga kadang penerapan di lapangan agak kurang tepat dengan kondisi. Kita atur ini. Jadi ini percayalah bahwa saya akan membuat regulasi ini PPKM dengan tidak membuat menjadi. Okta Alparizi, PAL TV. Jadi itu tadi pemirsa, kita juga sama-sama tayangannya ya, bahkan memang sudah Gubernur Sumatera Selatan agaknya ini bakal mencanangkan yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Nah kita harapkan juga memang penyebaran COVID-19 ini dewe tidak terus melebar, kita juga pacak beraktivitas agaknya tanpa rasa takut lagi untuk berkerumun segala macamnya. Nah tapi ini juga butuh support dari masyarakat untuk kesadarannya, prokesnya dijalankan ya, apalagi pakai masker ini di tempat-tempat keramaian dan juga di tempat-tempat umum ya. Yang pastinya jalan ke 3M walaupun sudah divaksin, ini jangan lupa ini walaupun sudah divaksin kita tidak menutup kemungkinan untuk masih terpapar virus corona Cek Midun. Karena imun kita belum terbentuk itu juga bisa masuk lagi virusnya, bahkan virus-virus lain juga. Jadi utamanya itu protokol kesehatan 3M, pakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan pakai sabun dengan banyak mengalir, dan diimbangi dengan kegiatan positif ini Cek Midun. Pecah informasi yang siko ini olahraga yang biasanya banyak digemari pada saat pandemi COVID-19 karena memang cocoknya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah olahraga pecah aponnya ini kita juga informasinya sama-sama. Angkat kedua lengan ke atas, exhale, satukan tangan di depan dada, atur napas dulu, hembuskan napas. Bermacam-macam jenis olahraga yang bisa naik ke imun tubuh supaya terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19.
Namun dengan berolahraga yoga pecaknya yang paling pas untuk naik ke imun di zaman ini hari, karena olahraga yoga ini bisa dilakukan di jero rumah dan juga peralatan olahraganya tidak banyak disiapkan, cuma matras yoga sama alunan musik untuk nambah konsentrasi jero latihan. Di kota Palembang juga ada komunitas Mom Yoga Palembang yang isinya mek-mek dari berbagai macam daerah berkumpul di GOR Jakabaring Sport City Palembang untuk latihan yoga. Olahraga yoga ini sangatlah banyak nian manfaatnya untuk badan sama kesehatan kita. Menurut keterangan dari Junaida, pelatih senam yoga Mom Palembang, senam yoga ini selain bisa naik ke imun dengan nyihat ke badan, juga bisa nunda penuh atau buat jadi awet muda. Terus juga bisa nyembuh ke insomnia dengan gerakan-gerakan dari olahraga yoga tersebut. Tekan jari kaki, dorong pinggul kaki. Dapat melancarkan peredaran darah, dapat mengurangi stres, dapat menyembuhkan insomnia yang susah tidur gitu. Terus tuh dapat membuat fleksibilitas atau kelenturan dan membuat awet muda serta mengurangi kolesterol, asam urat, darah tinggi serta jantung. Mbak, kalau mau ibu-ibu yang lain mau ikut gimana caranya, Mbak? Mau ikut yoga dalam itu? Kita melalui Mayuse atau Langsung mengiklankan datang. diri melalui medsos, Facebook, misalnya Instagram dan WA. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Sementara itu salah siku anggota Mom Yoga ngato ke amun dirinya sudah 3 tahun melalui olahraga yoga. Banyak nian manfaatnya yang pacak dirasa kenyo, salah sikonya ialah bisa nahan emosi dan juga jago berat badannya supaya stabil. Yoga itu kan manfaatnya bisa untuk memperbaiki struktur tubuh. Apalagi untuk ibu-ibu yang sudah yang pernah melahirkan. Itu memperbaiki tulang panggul juga bisa. Terus bisa untuk terapi juga yoga ini. Jadi kalau misal ada keluhan saraf terjepit, itu dari gerakan yoga bisa, insya Allah bisa disembuhkan. Mbak, untuk 3 tahun kita latihan yoga, Mbak, apa manfaatnya yang kita rasakan dalam tubuh kita, Mbak? Banyak. Itu kan yoga itu ada meditasi, pernapasan, olah pernapasan. Jadi bisa untuk mengatur emosi, bisa dari yoga. Khususnya berat badan, Mbak, ya? Berat badan bisa juga. Amun pemirsa nak nyubo olahraga yoga ini pacak langsung nyubo di rumah dengan gerakan-gerakan dasar nyuduknya. Irawan, PAL TV. Nah, ini ternyata kegiatan olahraga selama masa pandemi COVID-19 yang sering digemari ini oleh kaum hawa, pecahnya oleh mek-mek tadi ya, memang yoga ternyata, Cek Midu. Banyak manfaatnya ya, Bener. selain memang untuk sehat juga membentuk tubuh biar lebih bugar. Benar, Cek. Nian. Jadi apapun kegiatan olahraganya boleh kita pelai macam asal memang tetap menerapkan protokol kesehatan. Bener. Dan juga jangan terlalu diporsir dan pastinya diimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi. gitu, Benar, Cek, Nian. ya. Dan pemirsa, kita bakal balik lagi di segmen kedua, kita bakal ngobrol ini dengan Bulog, karena memang untuk persediaan sembako di selama Ramadan dan juga nantinya di hari raya. Cak Manonen kaget kita ngobrolnya dan juga beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan, Cek Mei. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Palembang. I want you to take me home, falling, love me long, I'm rolling, losing control, body and soul, mind to for sure, I'm already yours. Hold you down, I'm rolling, hold you tight, you cold, and I'll take control. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda di Jakabaring Sport City Venue. Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom,
Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai penting masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan ya? Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's sip, go. Makan Yai. Puji kau orang kaya mati. Cuma ganti gini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besar kan di rumah kau tidak pendek betul Ya puluh orang kaya. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galon. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget . Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan lah dibayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biju kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nak ayo Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker, sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh
Iya, Mas Tri. Masuk ya. Perum Bulog Divisi Sumatera Selatan Bangka Belitung memastikan persediaan beras aman untuk 6 bulan ke depan, termasuk kebutuhan Ramadan KG. Penyerapan gabah di Sumatera Selatan sampai 11.000 ton yang dipastikan mencukupi sepanjang tahun 2021. Musim panen di Sumatera Selatan yang tengah berlangsung ini hari ngebuat harga beras dipastikan stabil. Selain itu, tetap bakal dilakukan pengawasan distribusi pada Ramadan sama Lebaran KG. Menurut pimpinan Perum Bulog Divisi Sumatera Selatan Bangka Belitung, Ali Ahmad Naji, selain kebutuhan beras, kebutuhan sembako lainnya juga bakal disiapkan, yang bakal dialokasi ke melalui operasi pasar sama bansos COVID-19, pecak gula, minyak sayur, sama daging. Dengan persiapan Ramadan dan hari besar ke depan, kita dari Perum Bulog telah menyiapkan stok kebutuhan sembako khususnya beras, kemudian gula, kemudian terigu, minyak goreng, sampai dengan daging, yaitu daging kerbau dan daging sapi. Nah, kita siapkan stok itu sampai kebutuhan 6 bulan ke depan. Jadi untuk kebutuhan setelah Lebaran pun masih kita alokasikan. Realisasi pengaduan beras sama gabah Sumatera Selatan di tahun ini dianggap melampaui dari target 80.000 ton dengan kualitas medium. Penyerapan gabah di Sumatera Selatan terbanyak berada di Banyuasin, Musi Banyuasin, sama Ogan Kombring Ilir. Irawan, PAL TV. Itu tadi pemirsa informasi terkait dengan stok Bulog DW untuk persediaan selama bulan Ramadan dan juga nageknya menyambut Hari Raya Idul Fitri yang memang sebentar lagi kita laksanakan Cek Me bagi umat muslim, dan juga kita hari ini seperti yang kita ngomongin tadi, kita tidak berdua baik di segmen kedua. Kita bakal ngobrol dengan dua narasumber kita yang luar biasa untuk terkait dengan persediaan stok untuk sembako yang ada di bulan suci Ramadan. Dan ini kita sudah kedatangan dua ekor narasumber yang luar biasa. Ini yang pertama ini Bapak Rahmat Sahjoni Putra, ini selaku Wakil Pimpinan Bulog Wilayah Sumatera Selatan Babel ya Pak ya? Benar ya. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya pastinya ya? Alhamdulillah. Yang pastinya sehat. kita selalu sehat ya, apalagi masa pandemi COVID-19 ini Pak ya. Ya. Dan yang kedua ini Mang Cek Bice, ini narasumber kita ini Dr. RM Taufik Husni, ini selaku Ketua YLKI Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang pastinya selalu sehat ini kita ya. Pokok kitanya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ini seputar persediaan bulog yang ada di Sumatera Selatan ini khususnya ini Pak ya. Terutamanya kita bakal bincang dulu sama Bapak Rahmat ini, cak mana Pak sejauh ini kondisi sembako di Sumatera Selatan dewek Pak? Ya, sebelum saya menjelaskan masalah kondisi sembako di Sumatera Selatan ya, perlu saya sampaikan bahwasanya tugas Perum Bulog itu meliputi 3. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, yang kedua adalah keterjangkauan pangan, dan yang ketiga adalah stabilisasi harga. Dan tugas yang memang masih kita lakukan sampai hari ini dari berdirinya Perum Bulog adalah masalah stabilisasi. Jadi kalau disampaikan tadi kita ditanya masalah ketersediaan, kemudian bagaimana stok yang ada di Perum Bulog, kami sampaikan bahwa stok yang ada di Perum Bulog itu aman untuk 6 bulan ke depan. Jadi kita telah melakukan juga pengadaan, penyerapan gabah dan beras ya dari petani dari bulan Januari sampai hari ini. Benarnya. Kalau untuk selama bulan suci Ramadan dewe Pak, memang ada perbedaan stok kah atau dengan bulan-bulan yang lain atau cak mana Pak? Ya, kalau perbedaan itu kan lebih kepada adanya permintaan dan pasokan ya. Jadi kalau pasokan itu kita terus membeli dari supplier, dari petani, dari mitra kerja Bulog. Sedangkan terkait dengan persediaan itu karena banyak kita melayani ya beberapa outlet kita. Outlet kita itu adalah rumah pangan kita. Jadi rumah pangan kita itu merupakan outlet yang dimiliki oleh masyarakat yang bahan-bahannya ada dari Bulog. Di antaranya adalah beras ya, terigu, minyak goreng, dan bahkan ada pangan yang lain seperti daging dan daging kerbau dan sapi. Oh begitu. Mungkin kita beralih dulu ke Bapak Taufik ini selaku Ketua YLKI Sumatera Selatan nih Pak. Kalau sejauh ini Bapak Jingok Dewe pecah mana nih Pak kondisi sembako di Sumatera Selatan khususnya ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk sementara karena ini baru mendekati ya bulan suci Ramadan ya Pak Rahmat, maka masyarakat walaupun kondisi saat ini daya beli masyarakat masih belum stabil, tapi tetap mereka artinya warga Kota Palembang khususnya
melakukan nyetok barang untuk menghadapi bulan puasa. Nah, maka dari itu kami mengharapkan agar pihak Bulog tetap menjamin stok barang ini seperti tadi dikatakan oleh Pak Rahmat bahwa insya Allah 3 bulan sampai 6 bulan ke depan stok masih aman. Itu yang kita harapkan. Namun juga yang kita khawatirkan mengenai harga nanti. Nanti kita bicara tentang harga, bagaimana kenaikan yang saat ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat atau warga konsumen, khususnya ibu-ibu ya, emak-emak ini, mengingat ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Nah, kalau dari YLKI Dewe Pak, ini apakah memang ada pengawasan secara khusus untuk sembako di bulan suci Ramadan? Karena memang kita tahu, mengingat di bulan suci Ramadan ini kebutuhan sembako meningkat, Pak. Ya, jadi gini, pengawasan secara khusus yang dimaksud adalah mungkin pengawasan distribusi. Jadi kami ini adalah level kami ini adalah level ujung tombak. Jadi level pasar artinya konsumen itu adalah penikmat, Pak. Jadi istilahnya kita ini di level yang terakhir. Jadi pemakai ya, pengguna. Nah, maka dari itu pengawasan pendistribusian ini yang mungkin harus lebih diefektifkan, terutama yang dibentuk oleh pemerintah dalam ini Satgas mungkin, Pak ya. Nah, Satgas inilah yang kita sampai pada juga ketakutan gara-gara Satgas. Dalam hal ini mereka mendistribusikan barang-barang yang harusnya ya itu berjalan lancar dan harga juga dapat stabil, tapi dengan adanya Satgas ini dikhawatirkan nanti pedagang juga menjadi resah. Nah, ini yang kita wanti-wanti jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kami mengawasi barang-barang yang beredar di pasar ini selalu memonitor terhadap konsumennya bukan pedagangnya. Tapi kalau pedagangnya koordinasinya kita tentu dengan pemerintah seperti Bulog seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari pihak Bulog Dewe Pak, cak mana pengawasan terhadap sembako yang ada di Sumatera Selatan atau mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait juga Pak kali? Ya, kalau kita di Perum Bulog adalah berkoordinasi ya dengan Satgas Pangan, karena memang tugas kita adalah penyedia pasokan dan tentunya kita keterjangkauan kita terhadap konsumen kan tidak sebagus dari teman-teman di Satgas Pangan yang mempunyai personil yang cukup banyak dan cukup lengkap ya. Bahkan bisa memonitor beberapa gudang-gudang yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pedagang. Jadi ini kan menjelang Ramadan ini kan selalu saja berulang nih, kalau namanya ada pasokan kurang, ada harga naik, dan itu sebenarnya itu kita bisa sendiri mengatur ya kebutuhan itu sebenarnya di tingkat konsumen sebenarnya yang bisa menyebabkan kalau adanya penyetokan itu sebenarnya nggak pas juga ya. Jadi intinya ya kita pemerintah yang menjamin stok itu untuk di Perum Bulog. Betul. Nah, ini tadi kalau disinggung sama Pak Taufik Pak terkait dengan harga yang memang ditakut ke bakal naik. Kalau untuk sekarang Dewe Pak, ini penasarannya harga sembako di Kota Palembang Dewe ini Pak? Ya, sejauh ini karena hari ini kan kita masih ada panen di beberapa sentra produksi ya, terutama di Oku ya, terutama juga di daerah Palembang yang berkaitan dengan aliran sungai yang banyak penanam padi ya masyarakatnya. Hari ini memang harga relatif stabil, bahkan turun ya karena ada pasokan yang cukup banyak ke kita. Jadi menurut saya harga masih relatif stabil di hari ini. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi, kalau nanti menjelang Ramadan ada konsumen atau masyarakat yang mulai menyetok itu, hukum ekonomi akan berlaku karena banyaknya permintaan akan mengkerek harga. Nah, itulah. Jadi menurut saya tugas kami adalah menyediakan stok itu. Tetapi kalau memang pun nanti harga naik ya kita juga akan melakukan yang namanya operasi pasar, Pak ya. Nah, operasi pasar itu kita akan lakukan bersama dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan. Kalau dari pihak YLKI Dewe Pak, ada tidak tim-tim khusus untuk yang berkoordinasi sama dinas-dinas terkait itu untuk pengawasan sembako itu Dewe? Ya ada. Jadi makanya sesuai dengan judul titel kita hari ini kan mengawal stok sembako ya. Memang kita melakukan pengawasan ini sekaligus mengawal. Ya, mengawal dalam artian jangan sampai stok di pasar itu berkurang satu. Kemudian harga tidak stabil misalnya. Ya, dan yang paling penting tadi itu tadi Satgas yang punya kewenangan ya, untuk mengambil kebijakan di pasar. Nah, ini yang kita butuhkan pada saat keadaan atau situasi sudah tidak dapat lagi dikendalikan, misal seperti itu. Barusan tadi disinggung oleh Pak Rahmat, bila perlu ya, dari pihak Bulog yang kerjasama dengan instansi terkait dalam ini perdagangan melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasar ini kan untuk dalam rangka dengan atau bertujuan menstabilkan harga kan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa pengawasan YLKI kami mengawasi daripada pendistribusian yaitu di ranah hilir. Ya, jadi di pasar itu konsumen itu yang kita selalu lakukan wawancara
bagaimana daripada pendapat ibu-ibu khususnya emak-emak ini ya, bahwa bagaimana tentang stabilitas harga, kemudian stok barang. Kalaupun terakhir kemarin Pak ya, kita ini Pak Rahmat cek di pasar kilometer 5, kemudian pasar Kenten itu harga udah mulai naik tapi tidak terlalu banyak, sedikit ya. Nah ini kalau bisa ini tetap dipantau oleh pemerintah dalam ini instansi terkait seperti misalnya Dinas Perdagangan Pak ya, kemudian Satgas Pangan, jangan sampai ini nanti terus-menerus melambung sehingga konsumen menjerit. Ya kalau barangnya ada enak ya kan? Apalagi sekarang kondisi masih Covid, daya beli masih belum stabil ya kan. Nah seperti itu kira-kira. Baik, nah ini Dewe Pak, kalau di YLKI ini lah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, memang yang menerima ataupun aspirasi Pengaduan, dari masyarakat begitu Pak ya, pengaduan. Sejauh ini Dewe Pak, aduan yang paling banyak terkait dengan sembako apa Pak? Harga yang sejauh ini laporan terkait dengan laporan, sembako apa Pak? Atau mungkin harga naik atau apa? Ya itu tadi kisaran konsumsi sehari-hari, ayam, telur, ya, gula, kan. Kemudian beras agak sedikit sudah lumayan sudah agak bisa diatasi misalnya. Nah, tapi kalau ayam misalnya kan daging, ya, kemudian telur. Dan ini kebutuhan ini kebutuhan pokok ya. Sekarang ini daging sudah bukan lagi makanan mewah ya, atau barang mahal kan, tapi sudah konsumsi sehari-hari kan, daging, ayam, susu seperti itu. Nah, terutama susu anak-anak baby itu sudah mulai Pak menaik karena kita impor. Jadi banyakkan makanan impor inilah yang kita tidak bisa mengendalikan harganya. Kalau lagi masih ini Pak ya, produksi kita dalam negeri insya Allah masih bisa diatasi dan konsumen juga masih dapat memaklumi seperti itu. Oke. Memang pengaduannya tuh memang banyak pas mendekati Ramadan atau memang hari-hari biasa juga banyak pengaduan? Pengaduan tuh nyampe ke kami baik lisan ya maupun tertulis itu tentang misalnya kekurangan stok atau melambungnya harga yang sudah melampaui misal seperti itu. Nah kemudian lagi adalah sedikit sengketa ketika bertransaksi dengan menyangkut pelayanan Pak, seperti itu ya. Nah kemudian juga ada juga beli barang tidak sesuai dengan standarnya, misalnya barangnya cacat misalnya, atau tidak layak konsumsi, dan itu lebih kepada sifatnya masukan. Jadi konsumen atau masyarakat menghubungi kami untuk minta ditindaklanjuti, datang kepada pedagang itu untuk menegur misal seperti itu. Tapi kalau kerugian material atau kerugian kesehatan itu insya Allah belum terjadi lah. Nah kita beralih ke Pak Sajoni lagi terkait dengan Bulog Pak. Kalau tadi sudah bilang ada beberapa bahan pokok yang memang sering naik Pak, apalagi bulan Ramadan, ayam, cabai begitu Pak. Nah ini alasannya selain memang karena permintaannya semakin banyak, apa Pak dari pengawasan Bulog untuk alasannya sendiri? Jadi gini, kalau kita kan lebih kepada pangan pokok ya. Kalaupun ada pangan lain misalnya cabai ataupun ayam, kita hanya mampu melaksanakan untuk pangan pokok itu adalah yang saya sebutkan di awal tadi ya, beras, gula, minyak, ya, ada terigu. Nah satu lagi yang daging ya, daging kerbau dan daging sapi. Nah insya Allah harganya di bawah harga pasar. Harga pasar berapa sekarang untuk sapi itu? 110. Berapa Cek Mirna? Ini yang lanjut tanya Pak. Kalau Mirna biasa makan 120. Nah kita jual di Bulog itu kalau untuk daging kerbau itu kisaran ya 75.000 sampai 80.000 per kilo. Untuk daging sapi di bawah 100-150.000 per kilo. Jadi sudah banyak juga ini udah mulai nyetok, khususnya outlet kita tadi, pangan kita tadi. Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya memang kita termasuk laris manis Pak untuk daging. Karena harga di pasar 100.000. Iya. Nah, kalau untuk beras insya Allah aman. Dan kita akan lakukan operasi pasar. Nah, kalau hari ini istilahnya gini Pak, KPSA, ketersediaan pasokan untuk stabilisasi harga Pak. Sebenarnya itu kita lakukan terus-menerus Pak, kita pantau. Kalau memang harganya akan cenderung naik, kita lakukan itu bersama dengan beberapa supplier kita dan pedagang kita. Nah itu ada downline-nya nanti ya di pasar-pasar. Pak Sajoni dan juga Pak Taufik kita tahan dulu, kita bakal iklan. Kita ini caknya obrolannya memang kalau soal harga ini bergejolak langsung ya. Mungkin yang di depan TV itu memang sudah nungguin ini berapa harganya. Harganya berapa dari Pak Sajoni. Pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sudah melempar Sukodi, tetap di Halo Palembang. Untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi terlalu manis.
kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Dah, lamunnya laki aku nih balik. Tak tahu hari ini lah nak para maghrib. Lah, ngapa Cek Cak bingung nih antu? Ini laki aku lah berjanji nak ngajak belanja bulanan. Habis galau bahan makanan aku tuh. Oh, belanja di Bajul Bae. Apa dia itu? Di Bajul Bae adalah aplikasi kebanggaan Wong Palembang yang nyediakan kebutuhan rumah mulai dari produk seger sampai produk retail. Produk retail ini bisa dipesan sampai jam 8 malam. Cepat dan mudah, tidak perlu lagi keluar rumah. Oh, di Bajul Bae. Cobalah. Nunggu laki aku lamun yang balik. Kau selingkuh laki kau tuh, Cek. Apa dia? Bunda lain. Jadi Spider-Man hari ini itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Baby, baby, tomorrow. It's hard to get by, wish your phone was mine. Ooh, baby, baby, tomorrow. Always remember you like a child. Ya baik, makasih Bang Cek Bicek masih bersama kami ini di Halo Palembang, dan kita juga masih bakal berbicara ini tentang sembako ini Cek Midun, apalagi ini seputar masalah parak-parak Ramadan ini, apalagi masalah harga ini agak sensitif di kuping emak-emak di rumah ini Cek Midun ya. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi obrolan kita mungkin yang sempat tertunda karena iklan tadi ya Cek Midun ya. Dan kita ke Pak Sajoni lagi nih selaku dari Bulognya Dewek Pak, terkait dengan gudang, ini mungkin mak-mak juga penasaran yang ada di Bulog itu gudangnya isinya apa Pak sebetulnya? Boleh dijelaskan Pak? Jadi di gudang Bulog itu kan ada 3 nih di Palembang. Ada di Karya Baru, ada di Lapan Ilir, ada Sukamaju ya. Ya, kalau di Lapan Ilir itu ya selain beras juga itu ada gula pasir, minyak goreng, terigu, dan untuk daging ya memang kita punya cold storage. Nah di gudang itu juga, di gudang Lapan Ilir ya. Jadi gudang kita tuh mampu ya, mampu mengisi beberapa stok-stok itu tadi. Jadi memang ini khusus ke di gudangnya situ Pak ya? Iya. Untuk di Sumatera dan juga Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Oke. Nah kalau pihak Bulog Dewek Pak berkoordinasi tidak Pak dengan petani atau peternak Dewek? Nah kalau untuk petani dan supplier ya kita berkoordinasi karena memang strategi kami untuk menyerap itu melakukan koordinasi dengan mereka dan melihat kualitas dari pasokan mereka. Kalau memang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Perum Bulog ya kita terima, kalau tidak ya mereka harus memperbaiki yang persyaratan itu. Jadi khusus untuk peternak kita cuman menerima kiriman daging kerbau, daging sapi beku ya dari Jakarta, kalau itu nggak dari peternak di sini karena cuma daging kerbau, daging sapi kalau daging ayam, telur
itu mungkin kalau nanti ada permintaan ya akan kita lakukan ya secara komersial tentunya. Tapi intinya kita akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan operasi pasar tadi. Ya, betul. Nah, kalau disinggung tadi dari Pak Taufik, Pak, banyak juga laporan yang memang barangnya tidak sesuai begitu yang dipasarkan, Pak. Ini sebenarnya proses dan juga dari Bulog, ini penyimpanannya dewek cak mana, Pak? Memang frozen. karena kita temui banyak yang misalnya cabenya sudah busuk, cabai itu, Pak. Ya, saya akan menjawab yang dikelola Bulog ya. Intinya kita setiap dalam periode tertentu untuk barang-barang yang disimpan di gudang kita itu kita lakukan perawatan dan penyemprotan. Secara rutin itu, Pak? Ya, secara rutin ya. Kadang 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali, dan ada 3 bulan sekali. Dan itu memang ada petugas khusus? Ada petugas khusus memang untuk barang-barangnya ada di gudang Bulog untuk perawatannya. Tapi kenapa sampainya konsumen ini masih ada yang tidak? Karena memang barang yang kita simpan itu cukup masif dan besar, ada kadang 1 atau 2 itu tuh bisa diretur, apalagi di rumah pangan kita misalnya itu bisa diretur. Bahkan yang rusak-rusak itu bisa kita ganti dengan ini. Jadi sejauh ini pun konsumen sudah ada, Pak, yang meretur barang ketika tidak banyak, sesuai? Oh, banyak? Banyak. Jadi maksud banyak itu mereka lakukan misalnya di awal memang ada yang rusak atau yang itu ya dikembalikan, kita ganti baru. Dan memang itu diganti oleh iya, Bulog, Pak? diganti. Apalagi yang harga-harga yang premium ya. Harga premium. Kita kan jual harga premium nih, kita belum ada penugasan nih. Tahun 2021, Pak. Jadi bansos sosial beras itu kemarin terakhir ya di bulan Oktober 2020, Pak. Jadi kita ini sudah memang barang-barang premium yang memang harganya ya memang kita atur. Kalau bekerja sama dengan dinas akan kita buat di bawah harga pasar. Tentunya ada subsidi dari dinas terkait itu, Pak. Jadi kalau yang untuk bansos inilah yang memang tugas yang tidak lagi ya katakanlah belum ada penugasan baru. Tapi biasanya akan ada penugasan mendadak. Kalau memang nanti harga itu sangat tidak bisa terkendali, itu ya tidak stabil dan stoknya ada cukup di Bulog kalau kita akan melakukan itu. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Taufik ini, Pak. Menurut Bapak sejauh ini Bapak menilai dan menurut Bapak sendiri ini, Pak, cak mana kinerja dari pihak Bulog DW untuk nyukupi stok sembako di Sumatera Selatan? Ya, jadi barusan tadi dijelaskan oleh Pak Sarjana bahwa konsumen yang dimaksud beliau adalah konsumen antara, jadi bukan konsumen akhir. Sementara kami melindungi ya dan membantu konsumen akhir. Jadi pengguna kayak kita inilah ya. Jadi belanja langsung dikonsumsi. Nah, yang tadi bisa diretur adalah konsumen antara. Nah, konsumen antara inilah yang harus diantisipasi oleh Bulog, jangan sampai mereka ini melakukan ataupun barangkali membuat disparitas harga yang berlebihan seperti itu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Makanya kita mengharap sekali kinerja Bulog seperti tadi pertanyaannya saya katakan tadi bahwa Bulog ini harus benar-benar masuk ya di dalam tim ya Pak ya, dalam rangka pengawasan di lapangan terhadap baik harga, stok barang maupun kondisi ya kondisi barang yang dijual itu dalam keadaan baik dan layak dikonsumsi seperti itu. Oh, jadi memang ini adalah konsumen antara yang memang harus diwanti-wanti begitu, Pak? Iya, karena konsumen antara ini kan takutnya nanti ada indikasi yang beliau begitu membeli barang Bulog murah sampai di pasar mereka jual mahal dan menjadikan disparitas atau harga yang sangat signifikan begitu. Yang terlalu mahal kan itu repot. Nah, itu yang harus diantisipasi begitu, Pak ya. Dan itu sering terjadi, Pak. Ada juga yang nakal seperti itu, ada yang nakal seperti itu ada. Sejauh ini tidak terlalu banyak juga. Tapi ada. Tapi ya kuantumnya kecil lah, nggak signifikan menurut saya. Kalau iya betul. Tapi kan yang namanya pangan pokok ini kan sensitif. Betul. Ada makhluk ini aja kadang-kadang sudah kemana-mana gitu. Padahal ya cuma 1 karung. Cuma yang paling penting ini jangan sampai karena ini sudah mendekati Ramadan Idul Fitri ya, jangan sampai ada barang, ada harga tapi tidak ada barang. Itu aja yang kita antisipasi. Selagi barangnya ada, wong kita Palembang ini belanja, nak mahal berapapun dibeli. Biasa, tapi jangan sampai seperti itu kan, misalnya seperti itu. Nah, ini antisipasinya Pak Sarjana. Seperti apa antisipasi dari Bulog sendiri, Pak? Kita selalu koordinasi, Pak, baik dengan Bank Indonesia, dengan Dinas Perdagangan ya, Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Selatan. Nah, hari ini saya berbagi tugas nih dengan pimpinan wilayah. Mereka lagi rapat nih. Betul. Dan lusa saya juga akan rapat dengan Dinas Perdagangan untuk adanya program penjualan sembako murah. Sudah dijadwalkan ini. Betul. Bila perlu nanti 2 hari sebelum
Ramadan sudah ada. Ini saya sudah dapat jadwalnya kemarin dari Dinas informasikan Perdagangan. tempat-tempatnya. Ini yang menarik Pak, kalau dengar harga murah ini menariknya Pak, lowong Palembang nggak murah. Kalau yang murah tuh nangkep langsung ya. Boleh diinformasikan. Jadi Tempatnya di mana? Jadi di sini kita sudah dapat rencana jadwal kita untuk kegiatan bazar dan bazar sembako murah ya. Itu tanggal 7 dan 8 April ya. Nah, dicatat ini, ya. Pak, yang ada di 7 dan rumah. 8 Lokasi April. di Dermaga 7 Ulu dekat Kampung Kapitan. Oke. Ya, kemudian Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Berarti hari ini ya, hari ini sama besok ya. Kemudian ada lagi di Dinas Perdagangan Kabupaten OI selama 2 minggu. Nah, ini 2 minggu malah dan dimulai tanggal 7 April 2021. Sedangkan yang untuk jadwal yang lain masih akan dijadwalkan ya. Nanti tetap nanti akan kita undang juga media mungkin nanti pada saat itu. Ya. Jadi ini baru ini yang terrealisasi Pak. Baru Ya, baru dua tempat ya. tadi ya Pak ya. 7 dan 8 April. Ya, 7 ini dan juga 8 April. Membantu sekali ya untuk masyarakat pastinya. Benar. Ya. Ini yang dijual seluruh sembako atau gimana Pak? Beras, gula, terigu, minyak goreng. Mungkin dari Dinas Perdagangan menyediakan yang lain juga mungkin yang menjadi kebutuhan. Kalaupun ada yang permintaan yang daging ya, karena itu kan harus menggunakan cold storage. Mungkin bisa dipesan di situ, bisa diambil di cold storage kita gitu loh. Jadi kita nggak menyediakan cold storage kemana-mana, kan beda kalau yang dipakai cold storage ya. Ya, jadi itu dua tempat tadi ya memang terkait dengan salah satu inisiatif lah mungkin untuk membantu masyarakat juga di tengah pandemi karena memang kita tahu ekonomi lagi rendah-rendahnya nian sekarang, daya beli juga masih sedikit berkurang yaitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang beda Pak, mungkin kalau di Ramadan kemarin kita sudah Ramadan pertama di Covid. Nah, ini yang kedua, antisipasi dari Bulog sudah sejauh mana Pak? Ya, kalau ya kembali saya sampaikan di awal tadi, kita tetap siaga dengan stok-stok itu dan bahkan bukan hanya instansi Dinas Perdagangan, bahkan Polda ataupun Kodam atau dinas-dinas lain yang ataupun yayasan ingin bekerja sama dengan Bulog, kita siap. Tapi pemberitahuannya harus jauh-jauh hari kan. Soalnya kalau mendadak nanti semuanya ingin bazar ya kita kerepotan juga nanti ya. Ini perencanaan intinya. Betul. Oke Pak, dari pihak YLKI juga kan tadi ngomong ke ada tempat saran sama pengaduan juga Pak ya. Mungkin boleh di-share Pak sama Mang Cek Bice ini nomor pengaduannya itu berapa? Oke, baik. Jadi Mang Cek Bice untuk nomor pengaduan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan itu adalah 0823 1155 9498. Nah, ini nomor pengaduan ke YLKI khusus misalnya mengenai kelangkaan stok pangan atau komoditi pangan. Kemudian yang kedua, harga yang melambung tinggi yang sangat signifikan sehingga kita tidak mampu lagi misalnya membeli. Kemudian yang terakhir adalah komoditi pangan yang tidak layak dikonsumsi. Misalnya ayam tiren, kemudian daging sapi yang walaupun dia sudah frozen Pak, tapi tidak layak juga dikonsumsi misalnya, ya. Juga termasuk pedagang-pedagang yang nakal dalam hal ini menyetok barang secara berlebihan. Jadi kami tunggu apabila ada pengaduan itu, insya Allah itu nomor saya langsung dan akan saya tindak lanjuti. Demikian. Oke, baik. Pengaduannya jelas Pak ya, jangan Asal pas lagi buntu Pak. Karena Curhat yang lain tidak diterima Pak ya. Itu cocok buntu. Kalau buntu solusinya pegawai Pak. Oh iya. Dari Pak Sajoni sendiri Pak, untuk himbauan masyarakat terkait dengan persediaan stok juga boleh Pak? Ya, saya pikir begini, karena Ramadan ini kan sudah bertahun-tahun kita laksanakan untuk para mak-mak. Jangan terlalu berlebihan lah untuk menyetok. Insya Allah stok itu aman. Jadi kalau mereka sudah nyetok semuanya, ini akan mengganggu stok di pedagang dan pedagang akan memainkan itu gitu loh. Jadi intinya stoklah sewajarnya gitu loh. Karena kalau nanti semuanya menahan diri untuk nyetok sewajarnya, ya insya Allah harga akan stabil sampai akhir Ramadan. Gitu. Betul. Kalau untuk di Bulog sendiri ada pengaduannya Pak atau? Kalau pengaduan itu lebih kepada Satgas Pangan kali ya. Tapi intinya kalaupun memang ada yang mengadu kepada kita masalah kualitas, ya kita layani untuk ditampilkan dengan diganti dengan yang baru ya. Tapi kalau memang untuk ada mengarah kepada penimbunan, kita akan tetap berkoordinasi dengan Satgas Pangan. Betul. Nah, itu tadi himbauan dari Pak Sajoni ya. Dari pihak Bulog boleh pesan dikit, stok, jadi mak-mak di rumah tenang baik. Boleh pesan dikit? Boleh Pak, silakan. Jadi terakhir mungkin Mang Cek Bice kami nak pesan karena ini sudah mendekati Ramadan. Tentunya kita akan belanja untuk
persiapan buku. Nah, maka pasar beduk ini kami berpesan kepada Mang Cek Bicek bahwa belilah sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Ya, kenapa itu nanti akan mubazir, berlebihan, dan akan merugikan kita juga. Itu saja. Betul. Jadi belilah jangan lapar mato ya. Iya, jangan jengok lapar mato, benar. Itu tadi obrolan kita yang luar biasa sama dua narasumber kita terkait dengan persediaan stok sembako yang ada di Kota Palembang, pemirsa. Tapi Pecak Biaso ini sebelum kita mengakhiri. Ada sih informasi lagi yang penting ini untuk Mang Cek Bicek pengen beraktivitas di luar ruangan. Ini ada perakiraan cuaca untuk di 3 daerah ini di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, sama Kabupaten OI, Ogan Ilir. Nah, kalau untuk pagi harinya dewe ini di Palembang cerah berawan, siang harinya ini hujan ringan, sampai ke malam harinya ini hujan ringan dengan kisaran suhu rata-rata 25 sampai 33 derajat Celcius. Betul. Kalau untuk di Banyuasin ini paginya sama cerah berawan, dan di siang hari itu berawan, dan di malam hari prediksinya bakal ada hujan ringan nih. Dengan suhunya 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, kalau untuk Kabupaten Ogan Ilir itu sama Pecak di Palembang ini ya. Kalau pagi harinya ini cerah berawan, siang sampai ke malam harinya ini hujan ringan dengan kisaran suhu rata-rata 25 sampai 33 derajat Celcius. Nah, itu dia tadi pemirsa Mang Cek Bicek yang di rumah, kita patut juga waspada karena lagi-lagi ini data dari BMKG yang memang kita tampilkan untuk pemirsa yang agaknya aktivitasnya di luar rumah, Cek Mirna ya. Benernya, sama juga jangan lupa protokol kesehatannya karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ayo kita sama-sama putuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, Cek Mirna. Sekali lagi terima kasih Pak Sajoni dan juga Pak Dr. Taufik ya, yang memang sudah hari ini bersedia datang ke Penhead Cafe ngobrol bareng kita dan juga tadi sudah ngejok himbauan untuk masyarakat yang ada di rumah. Bacanya kita sudah selesai Cek Mei hari ini ngerawangin Mang Cek Bicek yang di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 8 sampai dengan jam 9 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun dan aku Cek Mirna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pernah ku dapat yang setia, apa karena ku tidak sempurna? Selalu saja ku yang salah, dan akhirnya aku yang menderita lagi, dan akhirnya ku sendiri lagi tanpa kekasihku yang pergi, meninggalkan sejuta kerinduan yang masih terpendam perih, membuat hatiku sakit lagi karena pergi dan tak. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021.